Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fadila. Saya dari STKIP PGRI Sampang. Nah, calon ibu guru dan juga calon ibu wajib nonton nih. Karena di sini saya akan membahas tentang anak ADHD. Nah, para ibu pasti pengen tahu nih, apa itu ADHD? ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah gangguan jangka panjang yang menyerang anak dengan gejala-gejala yang dapat berlangsung hingga dewasa. Siapa saja dapat memiliki kemungkinan dengan gejala yang biasanya lebih dikenal dengan hyperaktif. Sejumlah gejala perilaku yang dialami ADHD ini adalah sulit berkonsentrasi dan impulsif, di mana mereka suka melakukan hal yang tiba-tiba tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Mereka juga cenderung tidak mau menahan keinginan dan juga kepuasan. Gejala ADHD atau hyperaktif umumnya dikenali sejak usia dini dan semakin jelas ketika ada perubahan keadaan di sekitar anak. Misalnya, mulai belajar di sekolah, anak ADHD atau hyperaktif memiliki kesulitan untuk fokus dan tidak betah jika harus duduk dan belajar hingga dalam waktu yang lama. Apakah ADHD masuk spektrumnya ke autisme? Gitu ya. Padahal ADHD ini sebenarnya apa sih, dokter? ADHD dengan gangguan spektrum autisme dua kondisi yang berbeda nih Melisa ya. Jadinya kalau kita bicara ADHD mungkin kita Indonesiakan aja ya. ADHD kan bahasa Inggris. Kalau kita Indonesiakan selama ini kita sebut sebagai gangguan pemusatan perhatian dan atau hiperaktivitas atau kita singkat jadi GPPH. Oke. Nah ini kan baik GPPH maupun yang tadi Anda bilang gangguan spektrum autisme dua-duanya gangguan neurodevelopmental sebenarnya. Jadi dalam arti bahwa perkembangan otaknya itu berbeda dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Nah kalau anak-anak dengan GPPH itu sendiri umumnya memang perilakunya kan pasti ada kata-kata hiperaktif, jadi dia lebih hiperaktif. Dan juga ada kata-kata gangguan pemusatan perhatian, berarti dia lebih inatensi. Nah secara umum kita mendefinisikan sih sepertinya, seperti gangguan GPPH ini adalah anak-anak yang mempunyai perilaku yang lebih hiperaktif, lebih impulsif dan lebih inatensi dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Jadi selalu kita bandingin dengan anak-anak seusianya. Memang kita tahu bahwa anak-anak pada rentang usia tertentu tentunya memang lebih aktif, lebih susah konsentrasi. Tapi ADHD frekuensinya lebih banyak, intensitasnya juga lebih berat. Nah akibatnya mereka mengalami kendaya. Artinya adalah fungsi mereka sehari-hari menjadi terganggu. Nah kalau anak-anak atau anak usia sekolah dasar paling sering fungsinya adalah kan fungsi belajar. Jadi kemampuan belajarnya terganggu. Nah kemampuan belajar terganggu nggak itu aja, tapi juga disertai dengan fungsi sosialnya terganggu. Akibatnya kadang-kadang anak ini nggak bisa berinteraksi dengan teman-temannya karena mereka kan impulsif. Kalau lagi main mereka kadang-kadang nggak bisa mengontrol tenaganya. Mungkin mereka mau coel doang, tapi coelnya kekerasan akibatnya seperti kesannya ngedorong begitu ya. Mungkin mereka mau pinjem, tapi karena mereka lebih impulsif dan lebih kasar, jadi kesannya merampas gitu. Jadi seringkali itu menimbulkan pemahaman dari teman-teman sekitarnya. Jadi kok ini anak kasar amat ya atau orang. Apakah anak yang mengalami gejala ADHD pada anak laki-laki dan juga perempuan itu gejalanya sama? Kalau nggak bisa belajar, bodoh nih. Karena GPPH pada anak laki dan anak perempuan ternyata gambaran klinisnya berbeda atau tampilannya berbeda perilakunya. Kalau anak perempuan cenderung lebih banyak ngelamun,
di kelas. Jadi seringkali guru pikir anaknya anak baik-baik aja, tapi dia nggak bisa ikut belajar karena dia ngelamun, pikirannya kemana-mana ya. Mungkin mereka pikirin tentang film kartun yang baru dia tonton atau pikirin yang lain. Akibatnya pada waktu temennya belajar, asik bikin soal, mereka asik ngelamun, tugasnya nggak selesai. Jadi nggak selalu kayaknya nggak bisa diam. Nggak selalu, itu biasanya gambarannya pada anak laki-laki. Laki-laki. Kalau anak perempuan lebih cenderung inatensi. Nah, akibatnya anak-anak perempuan yang mengalami GPPH kadang-kadang gurunya pikir anak ini anak bodoh. Jadi kadang-kadang Males nih belajar betul, gitu ya. malas belajar atau bodoh. Jadi kadang-kadang guru nyaranin, udah deh pindah aja deh ke sekolah luar biasa, ya orang tuanya bisa marah kan kalau kondisi itu